ibu rumah tangga. Ya, nggak ada salah juga suami kalau lagi kesel memarahin istri. Karena saya ngalamin juga. Padahal saya rasa loh, kenapa saya marahin? Apa salah dia juga apa? Dia udah capek, anak tua ngurusin santri. Ya, kita di sini enak kerja, datang ke masjid, makan, masak, masih juga sempet-sempetnya ngomelin istri. Namun kemuliaan rumah tangga itu setelah ngomelin sorenya atau malamnya ngobel maaf-maafan, nikmat sekali. Ya, ya, iya. Hanya memohon kepada Allah bagi yang belum ada kepastian jodohnya, sering datang di majelis seperti ini. Malam minggu datang, ya. Nanti kita ada istighosa pada maghrib, istighosa pada isya, istighosa benar-benar. Banyak. Jadi banyak sekali angan-angan duniawi yang meliputi pikiran dan hati kita, sehingga definitif atau definisi daripada kebahagiaan itu terkadang rancu. Ya, ada yang bahagianya bergantung kepada materi, ada yang kayak tadi tuh, ya, pokoknya tipe saya harus yang ini, ya, yang itu, yang punya ini punya itu, gitu. Jadi lebih banyak bergantung kepada materi. Padahal kebahagiaan itu adalah barang gaib, ya, benar nggak? Barang gaib bisa dirasa nggak? Bisa dirasa, tapi tidak bisa diraba. Itu kebahagiaan. Sama seperti sakit hati saya. Kalau ditanya, kayak apa sih sakit? Nggak tahu. Itu pun sama kebahagiaan model gitu, bahagia. Apakah bahagia adanya di hati? Oh, tidak juga. Ya, menurut hati bahagia, pikiran galau, ya sama saja. Oh. Maka ikhwatal iman, saudari sekalian, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang selalu dibimbing oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita galau, tetap dinilai bahagia oleh Allah karena Dia adalah orang pilihan. Walaupun kita miskin, kerja keras, mungkin kalau orang tidak bahagia di hadapan Allah, dia adalah bahagia nanti di akhir. Maka kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang betul-betul nilainya ada di tangan Allah, yang betul-betul Allah bimbing lewat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka definitifnya di sini telah digariskan oleh Ibnu Abbas ada 10 kiat supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk informasi saja, insyaallah minggu depan kita akan ngaji Qisasul Anbiya. Kita nanti minggu depan, ya, saudariku yang ada waktu pada subuh. Kalau kemarin kita tentang doa, kita akan ngaji tentang sejarah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, sampai turunan-turunannya, bagaimana ceritanya, ya. Nanti akan kita bahas minggu depan insyaallah. Menurut Ibnu Abbas, kiat yang pertama adalah shalihun niyat. Apa? Shalihun niyat. Ini gereja semakin kesini makin banyak kegiatannya. Saingan kita, nggak apa-apa. Nanti di akhir zaman itu akan terjadi malahamatul kubro. Malahamatul kubro itu kegaduhan yang sangat tidak bisa dikendalikan. Karena ada orang yang subuhnya beriman, maghrib udah kufur. Ada yang habis maghribnya dia beriman kepada Allah, habis subuhnya dia kufur, ingkar kepada Allah. Nanti di akhir zaman seperti itu, ya. Dan banyak sekali pertumpahan darah di dalam keluarga di akhir zaman itu, ya. Makanya zaman sekarang sudah semakin jelas tanda-tanda datangnya hari kiamat itu. Untuk itu teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita persiapkan semuanya untuk bekal kita hidup yang akan kita lewati lebih panjang lagi. Ya, setelah ini ada alam kubur, setelah ini ada padang mahsyar dan lain sebagainya. Ada 10 kiat, ya,
untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat ya. Menurut siapa tafsiran daripada Ibnu Abbas? Boleh kalau punya anak laki namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini satu sahabat Nabi yang memang masuk Islam masih masa kanak-kanak, sudah didoain sama baginda Rasul. Allahumma alimhu bit-ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniakan anak ini menjadi anak yang pandai mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Makanya bapaknya para mufasir itu Ibnu Abbas. Rujukannya kepada Ibnu Abbas. Kiat yang pertama, ikhwatal iman, disebut sholahun niyah. Jadi satu pembahasan aja mungkin cukup kita sampai jam 3. Tinggal 10 menit lagi ya. Ini yang jauh-jauh dari mana, Bu? Dari yang Sanada? Nggak ada ya? Masih daerah sini semua ya? Syukurlah kalau masih daerah Kimhe. Jadi saya nggak buru-buru menyampaikannya. Masih banyak bus. Kalau nggak ada bus, ada bus Masjid Al-Barakah. Siap melayani Anda. Infak terserah. Supirnya Insya Allah ya bisa dibanggakan lah ya. Mudah-mudahan. Yang pertama, supaya kita ini bahagia dunia akhirat, kata Ibnu Abbas, harus sholahun niyah, niat yang lurus. Apa saja? Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara di alam dunia ini tergantung niatnya. Wallah yahfadu ala qadri niyat. Allah akan menyertai tindakan seseorang tergantung niatnya. Wallahu yuqaddiru ala haulin niyat. Allah menetapkan setiap kebajikan dari niat yang terlontarkan dari hati kecil setiap hamba. Jadi niat ini sangat menentukan setiap langkah kita. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amra kulluhu khairun illa niyat. Adalah kagum diri saya kepada umat saya, kata baginda Rasul. Karena sesungguhnya umat saya itu atau orang yang beriman itu setiap jengkal aktivitasnya itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah semuanya. Dikasih pahala semua oleh Allah. Illa niyat, kecuali tergantung niatnya. Jadi amalan kita ini tergantung niatnya, dinilai ibadah apa tidak. Bekerja kalau niatnya tidak baik menjadi apa itu? Niatus syayatin, niatnya setan. Ya kalau menikah tidak ada niat yang jelas sama. Ya. Bahkan kalau tidak ada niat yang jelas dalam nikah, sebagian ulama mengatakan zinal hawas. Zinanya apa hawas itu? Indra kita. Makanya harus jelas nikah itu. Kemudian bergaul kita sama, kita niatkan. Apa saja aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bekerja, niatkan di pagi hari. Makanya sering saya nasihati, kalau mau kerja, wudhu terlebih dahulu. Kalau nggak sempat duha, wudhu. Kuncinya orang hidup, kalau kata kiai saya, 3 aja. Dawamul wudhu, duha, baca Quran. Insya Allah ya, kalian akan bercahaya di hadapan orang lain. Ya. Niatnya yang lurus. Sebelum bekerja, niatkan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu dulu terlebih dahulu ya. Oh, jangan-jangan siangnya subuhnya kesiangan juga ya? Apa? Enggak ya? Insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak. Saya yakin enggak. Ini wajah-wajah taat semua. Amin. Aduh, Masya Allah, beruntung. Saya yakin beruntung teman-teman yang bisa hadir di sini. Ya. Makanya kita tidak publikasikan ada pengajian-pengajian secara ini, enggak. Memang kita akan jejaring. Ya, teman-teman yang konsis apa tidak dengan agamanya boleh hadir, yang tidak yang enggak. Hanya kita bisa mendoakan mereka saja. Jadi yang pertama niatnya yang baik ya. Itu. Sebelum bekerja berwudu dulu, kemudian berdoa, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat bekerja untuk pertama bekal ibadah saya yang masih sendiri, bekal ibadah orang tua saya, bekal ibadah
adik-adik saya. Insya Allah, ya, dari awal kita keluar dari susah sampai kita pulang lagi ke susah, bernilai ibadah semua. Bernilai ibadah semua. Walaupun di tengah kerja kita kentut, batal, tetap aja bernilai ibadah. Walaupun BAB dulu tetap bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah semua. Dan keringat yang kita keluarkan kafarah sebagai pelebur atas dosa-dosa kecil kita. Mungkin kita menghargai teman, mungkin kita berbohong, mungkin kita sombong, menggulung kelebihan kita. Ya, mungkin kita banyak dosa kecil kita lah. Maka keringat yang keluar hasil kerja kita itu sebagai pelebur dosa kita. Kalau kita tadi diawali dengan niat yang baik bekerjanya, ya, seperti itu. Sampai kita pulang tuh. Makanya orang yang bekerja niatnya yang baik itu, jikalau mata bahwa fisabilillah, jikalau dia meninggal pada hari